Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indar Parawan Saliu dengan NIM 1514200880 dari kelas 3C jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial antropologi. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang pengertian antropologi itu sendiri. Apa sih itu antropologi? Jadi, antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik, dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya. Selanjutnya yaitu objek antropologi. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan, serta perilakunya. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku, bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suku, bangsa, dan budaya manusia. Antropologi memadukan sejarah integratif, tujuan biologi, dan sosial budaya dalam kehidupan. Selanjutnya, jenis-jenis antropologi. Jenis-jenis antropologi. Antropologi dibagi menjadi beberapa cabang, secara khusus yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang pertama, antropologi fisik. Menurut Haviland, antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis. Antropologi fisik membahas manusia berdasarkan evolusinya, serta menyelidiki manusia dari variasi biologi dalam berbagai jenis. Analisis antropologi fisik diperoleh dari fosil-fosil dan pengamatan pada prima-prima yang pernah hidup. Yang kedua, antropologi budaya. Burke menjelaskan bahwa antropologi budaya berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya merupakan studi mengenai praktek-praktek sosial, bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa. Yang ketiga, antropologi psikologi. Antropologi psikologi merupakan bidang yang mengkaji tentang hubungan antara individu dengan nilai kebudayaan sosial dan sistem budaya yang ada. Ruang lingkup antropologi psikologi sangat luas dan menggunakan berbagai pendekatan untuk masalah yang muncul dalam interaksi antara nilai, pemikiran, dan kebiasaan sosial. Fokus kajian antropologi psikologi adalah kedekatan individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan psikologi. Dan yang terakhir, antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi dibagi menjadi banyak keilmuan, di antaranya yang pertama antropologi kesehatan, yang kedua antropologi ekonomi, yang ketiga antropologi perkotaan, yang keempat antropologi kependudukan, yang kelima antropologi pendidikan, yang keenam antropologi hukum,
Yang ketujuh, antropologi sosial. Yang kedelapan, antropologi forensik. Yang kesembilan, antropologi pembangunan. Yang kesepuluh, antropologi terapan. Yang kesebelas selanjutnya yaitu pendekatan antropologi. Antropologi perlu memperoleh banyak informasi dari berbagai pendekatan, baik secara umum maupun secara khusus. Pendekatan-pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui peristiwa yang dialami manusia dan mengkaji suatu hal dengan lebih intensif. Pendekatan antropologi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan holistik. Pendekatan holistik memandang kebudayaan secara utuh atau holistik. Kebudayaan dipandang sebagai suatu yang holistik. Setiap unsur di dalamnya dapat dipahami dalam keadaan yang terpisah. Para ahli antropologi mengumpulkan semua aspek, baik itu sejarah, ekonomi, geografi, teknologi, serta bahasa untuk mendapatkan generalisasi mengenai suatu kebudayaan yang kompleks. Yang kedua, pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif menjadi sebuah pendekatan yang unik dalam antropologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca tulis. Para ahli antropologi yakin bahwa setiap teori harus diuji karena. Dan yang ketiga, pendekatan historik. Pendekatan ini berfungsi pada asal-usul kebudayaan. Awalnya para ahli antropologi hanya tertarik pada asal-usul kebudayaan, kemudian tertarik kepada unsur kebudayaan yang khusus. Selanjutnya yaitu konsep antropologi. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep paling esensial dari antropologi. Kebudayaan menurut Kentalingrad adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Menurut Parsudi Parsalan, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang berisi model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan. Kebudayaan memiliki karakteristik tertentu, yaitu kebudayaan manusia sangat beragam. Yang kedua, enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses individu belajar memiliki peran dalam kebudayaan di dalam masyarakat. Individu mempelajari dan menyesuaikan pemikiran dan sikapnya sesuai dengan sistem adat, norma, dan berbagai peraturan yang terdapat di dalam kebudayaan. Enkulturasi dapat berlangsung sejak individu masih kecil, seperti mulai dari lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan, di mana dua kebudayaan benar-benar terus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan, di mana dua kebudayaan yang berbeda terus-menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang.
Akulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan dua budaya yang menghasilkan sebuah budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya yang terkait. Yang keempat, etnosentrisme. Etnosentris merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung menganggap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan lainnya. Etnosentrisme dapat disertai dengan sikap memandang rendah masyarakat atau kebudayaan lainnya. Yang kelima, tradisi. Setiap masyarakat pasti memiliki sejumlah kepercayaan ataupun tingkah laku yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan. Kepercayaan dan tingkah laku telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku dan kepercayaan ini disebut dengan tradisi. Yang keenam, ras dan etnis. Ras dan etnis sebenarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Ras digunakan untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu dalam unsur biologis. Kelompok ras merupakan sebuah populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Etnik ini merupakan kumpulan manusia yang merasa sebagai suatu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama, seperti kesamaan identitas, kesamaan pola perilaku, dan unsur-unsur lainnya. Dan yang terakhir yaitu relativitas budaya. Relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana tingkah laku dikatakan normal dalam suatu budaya, namun dipandang abnormal dalam budaya lainnya. Hal ini terjadi disebabkan karena setiap budaya memiliki ciri unik yang tidak muncul pada budaya lainnya, atau dikatakan berbeda. Baiklah, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.